Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian tanggal 2 Desember 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami sumber segala penghiburan. Hapuskanlah segala kesedihan hati kami dan utuslah segera Dia, sumber damai sejahtera yang sangat kami dambakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini sungguh semakin menjiwai seluruh kehidupan kami, terutama dalam mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Sang Penyelamat kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai 37. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau mereka menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semua pemimpin, apapun dia, misalnya pemimpin dan wakil rakyat di dunia ini, selalu menjanjikan perihal yang bagus, baik dan menarik ketika kampanye untuk memenangkan pemilihan umum. Mereka selalu menegaskan keberpihakan pada orang-orang kecil dan akan mengusahakan pengentasan kemiskinan. Namun, janji-janji itu berubah menjadi ingkar selepas hari pemilihan dan pelantikan. Ketika mereka telah dilantik sebagai wakil rakyat, tidak sedikit dari mereka lupa akan apa yang mereka telah janjikan.
Banyak orang kecewa, tetapi janji wakil rakyat agak rumit untuk ditagih kembali. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memang tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang mampu 100% memenuhi apa yang ia janjikan. Termasuk presiden, wakil rakyat, dan siapapun, para pejabat yang ketika pemilihan umum berkampanye menjanjikan sejumlah hal seperti angin dari surga, tapi setelah mereka duduk, mereka sangat sulit untuk mewujudkan janjinya itu. Kita hanya memiliki satu orang tokoh yang mampu memenuhi semua yang ia janjikan, dan ia tidak akan pernah ingkar dengan segala sesuatu yang telah ia janjikan. Ia bakal rela mati menyerahkan nyawanya demi memenuhi janjinya kepada umatnya itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tokoh itu tak lain dan tidak bukan adalah tokoh Sang Penyelamat, ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita, gembala dari segala gembala, gembala terbaik, gembala agung. Dia menuntun kita pada kesejahteraan yang sejati. Dia menggembirakan kita dengan tindakan yang penuh kuasa. Dia menjamin kehidupan kita. Dia memelihara dan menjadi perlindungan yang aman bagi kita. Dia terutama penyelamat kita yang menuntun kita pada hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu saya berani mengatakan bahwa bila Yesus hadir, semua masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini pasti akan bisa teratasi. Sebagaimana kita dengar langsung dalam bacaan Injil tadi, ketika Yesus menyusuri Danau Galilea, lalu kemudian orang datang berbondong-bondong kepadanya membawa orang-orang yang ditimpa pelbagai kesusahan, orang sakit, orang lumpuh, orang timpang, dan lain-lain. Semua diletakkan di bawah kaki Yesus dan semua disembuhkan. Mereka memperoleh kesembuhan. Mereka memperoleh keselamatan karena mereka dibebaskan dari belenggu-belenggu yang selama ini telah mengikat mereka. Bukan hanya sampai di situ saja, Yesus bahkan menaruh belas kasihan setelah mereka disembuhkan dari pelbagai penyakit yang mereka derita. Yesus masih menaruh belas kasihan. Ia menaruh belas kasihan karena mereka lapar, dan karena itu Yesus pun memberikan makan kepada mereka sampai kenyang. Maka hanya Yesus yang mampu untuk memberikan segala solusi yang dihadapi oleh manusia di dalam hidupnya. Maka hanya kepada Yesuslah satu-satunya tokoh pemimpin yang boleh kita pegang dan kita percaya 100%. Pemimpin-pemimpin di dunia ini kita tidak bisa andalkan, kita tidak bisa percaya 100%, karena mereka akan dengan mudah ingkar janji. Karena itu jangan juga terlalu percaya dengan pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Percayalah 100% kepada Sang Penyelamat, ialah Tuhan kita Yesus Kristus itu. Karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita yang sekarang berada dalam masa Advent, kita sedang bersiap-siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan atau kelahiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sekian ribu tahun yang lalu Sang Penyelamat lahir di kandang binatang karena manusia menutup pintu rumah, pintu hati, pintu kehidupan untuk Yesus hadir dan lahir dalam kehidupannya. Sekarang sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita tidak boleh lagi menutup pintu rumah, pintu hati kita, pintu kehidupan kita. Tetapi mari kita membuka seluruh diri kita dan membiarkan Tuhan hadir dan lahir dalam kehidupan kita. Bila mana Tuhan sungguh hadir dan lahir dalam kehidupan kita, maka yakin dan percayalah
bahwa damai sejahtera, damai sejati akan selalu menjiwai kehidupan muka bumi ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengajak kita untuk selalu hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.